Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Ruci Arya akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan, yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita yang insya Allah sudah sangat fakih dalam keilmuannya. Namun sebelum saya bacakan atau kita bahas kupas tuntas satu persatu, saya ingin menyapa terlebih dahulu ya sahabat keluarga muslim, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah liburan panjang, jalanan di mana-mana macet. Buat teman-teman yang sedang agenda liburan, yang beraktivitas seperti biasa, sehat-sehat semuanya, jaga keselamatan jangan lupa, dan jangan tinggalkan sholat teman-teman. Memang kita tetap ada keringanan ketika kita sedang safar, namun tetap bukan berarti ditinggalkan ya. Nah, di segmen pertama nanti akan kita bahas itu tentang berburu teman-teman. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Taufik. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya berburu dengan senapan angin? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara cara yang dibolehkan seseorang untuk mendapatkan atau mengkonsumsi hewan yang halal tentunya, itu dengan cara berburu. Dan berburu di dalam Islam dibolehkan kecuali jika seseorang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza halaltum fastadu." Jika kalian dalam keadaan halal, artinya selesai melaksanakan haji ataupun umrah, maka silakan kalau kalian ingin berburu, berburulah. Dan berburu di antara syaratnya adalah seseorang menggunakan alat yang memang untuk membunuh, bukan alat yang tidak membunuh. Misalnya seseorang melempar kijang dengan batu. Batu bukan alat untuk membunuh, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali ketika dia lempar, kemudian kijang itu belum mati dan dia pun menyembelihnya, maka tidak ada masalah. Adapun jika hewan tersebut ya dia buru, kemudian dia gunakan alat yang memang untuk membunuh, dan qadarullah hewan itu mati sebelum dia bisa menangkapnya, maka tidak mengapa ya setelah itu dia mengkonsumsinya. Di antara alat yang dibolehkan adalah panah misalnya, atau tombak, atau mungkin di antaranya adalah senapan. Bahkan Islam membolehkan juga seseorang berburu dengan anjing yang terlatih. Ya, anjing yang terlatih. Karena anjing itu tidak akan memakan untuk dirinya. Makanya di sana ada beberapa persyaratan. Yang pertama misalnya anjingnya itu memang betul-betul pemburu. Kemudian dia tidak memburu untuk dirinya. Kemudian tidak ada buruan yang lain, pemburu yang lain di saat yang bersamaan. Misalnya kita melepaskan anjing kita, kemudian di sana ada anjing liar. Tidak diketahui yang mana yang membunuh hewan buruan kita ini, maka tidak diperbolehkan. Jadi di sana ada hukum-hukumnya. Jadi tadi berkaitan dengan menggunakan senapan angin, maka tidak masalah ketika dia tembakkan kepada burung misalnya, atau kijang, atau hewan-hewan buruan lainnya, selama hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, bukan hewan yang diharamkan, bukan hewan yang memiliki taring yang dengan itu dia menerkam, ya, menggigit, atau dengan memiliki cakar dengan itu dia menerkam, ya, seperti harimau, singa, atau elang, atau hewan-hewan buas lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Adapun hewan-hewan yang memang boleh dikonsumsi
seperti kijang misalnya, atau ayam liar, atau hewan-hewan yang liar yang sulit untuk ditaklukkan, atau mungkin hewan peliharaan kita tapi lepas sehingga kita sulit untuk mendapatkannya kembali, boleh kita panah, kita tembak, atau kita tombak, atau dengan alat apapun, seraya membacakan Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak melontarkan alat tersebut. Dan ketika kita menemui hewan itu belum mati, maka wajib di saat itu disembelih. Karena kalau kita temuin dia masih hidup, kemudian kita biarkan saja, ini termasuk ya yang dilarang. Karena di saat itu wajib kita untuk menyembelihnya selama kita menemuinya dalam keadaan hidup. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah teman-teman, berburu ini asalnya dibolehkan ya, selagi kita itu yang kita buru itu hewan yang halal ya, yang halal untuk kita konsumsi. Nah, dan berburu ini sebenarnya sah-sah aja di mana saja asalkan kita tidak dalam keadaan haji atau umroh. Nah itu yang nggak dibolehin dalam waktu-waktu yang tidak dibolehkan ketika kita mau berburu. Nah kemudian kalau kita berburu itu kita memang menggunakan alat yang kita gunakan alatnya itu memang untuk berburu. Ya, contohnya senapan ya, bisa panah, dan termasuk dalam hal ini senapan angin. Nah kalau seandainya ketika kita sudah kena sasaran nih hewannya, misalkan burung atau mungkin hewan berburu lainnya yang memang sudah kena sasaran, dan ketika kita mendatangi hewan tersebut ternyata belum mati ya, maka disegerakan untuk segera disembelih teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kita menggunakan alat berburu, namun kalau seandainya hewan tersebut belum mati, kita samperin ya, kemudian langsung kita sembelih. Seperti itu teman-teman. Agar kita juga tidak boleh untuk menyiksa hewan tersebut dalam keadaan terluka dan tidak langsung menyembelihnya atau menghabisinya. Seperti itu teman-teman. Wallahu alam, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Ustadz, apa kriteria seorang muslim yang sudah pantas disebut sebagai seorang kafir? Mohon pencerahannya Ustadz.